وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang pertama. Amalan awal Dzulhijjah adalah hari istimewa Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Fajr wa layalin ashr. Jadi Allah bersumpah demi malam yang 10. Malam yang 10 di sini ya, bahwasanya menurut beberapa kitab tafsir bagaimana disampaikan oleh Ibnu Jauzi disebutkan bahwasanya 10 malam atau 10 hari terdapat 4 tafsir. Ada yang menafsirkan sebagai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang menafsirkan sebagai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang menafsirkan sebagai 10 hari pertama bulan Ramadan. Ada yang menafsirkan 10 hari pertama bulan. Nah, malam al-lail tadi walayalin ashr. Itu kadang juga digunakan untuk merepresentasikan hari. Misal contoh, la yahillu lil muslimin ayyah juro ahu fawqa salasi layalin. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya muslim yang lain selama 3 malam. 3 malam di sini bukan berarti pas malam itu, tapi lebih kepada ya hari-harinya juga sepanjang. Sehingga yang tersebut bisa dimaknakan 10 hari itu semua harinya. Kemudian ini tertulis dalam tafsir Juz Amma, saya usul. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tafsiran yang menyebutkan 10 hari Dzulhijjah itulah yang lebih tepat. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas ahli tafsir. Jadi kalau kita ketemu ayat ini, maknanya adalah 10 hari Dzulhijjah menurut jumhur ulama. Keutamaan ini juga terdapat dalam hadis bagaimana sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas, mal amalu fi ayyamil asr afdalu minal amali. Tidak ada amalan yang lebih mulia dari amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad. Dan jihad juga enggak gitu ya Rasul. Maksudnya itu apakah jihad juga enggak lebih utama daripada amalan 10 hari Dzulhijjah? Itu menunjukkan amalan besar. Rasulullah SAW bersabda, walal jihad, jihad juga tidak. Jadi amalan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu saking agungnya sampai nggak lebih utama jihad daripada amalan itu. Illa kecuali rajulun kharaja yukhatiru binafsihi. Orang yang keluar untuk berjihad dan mempersembahkan dirinya, artinya siap mati, malihi dan membawa hartanya semua. Malam yarji bisyai, dan dia tidak bawa pulang apapun. Artinya nyawanya pun meninggal, syahid, hartanya pun habis. Kalau ada yang seperti itu bisa mengguli. Jadi kalau kemarin kita bahas 10 hari atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka ini kita bahas 10 hari atau 10 saat hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, keutamaannya bahkan melebihi jihad, kecuali ada orang yang keluar jihad nggak balik, nyawanya hilang dan hartanya juga hilang. Ini baru bisa mengguli. Ini menunjukkan penting banget 10 Dzulhijjah yang pertama. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa amalan 10 hari pertama Dzulhijjah di sisi Allah lebih disukai daripada hari lain tanpa ada kecualian. Jika dikatakan Allah itu cinta, maka menunjukkan hari tersebut dinilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menambahkan amalan pada 10 hari pertama Dzulhijjah dinilai afdal dan dicintai Allah dibandingkan hari yang lain dalam setahun. Bahkan amalan yang mafdul, yang kurang afdal, jika dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah dinilai lebih baik dari hari lainnya, walaupun di hari lainnya dilakukan amalnya. Jadi ibaratnya amalan sunnah sekalipun di bulan Dzulhijjah itu lebih bernilai baik dibanding bulan-bulan yang lain. Dan sini ditegaskan dengan kata-kata Nabi SAW, tidak pula ditandingi dengan jihad. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan lagi amalan yang sebenarnya kurang afdal jika dilakukan di waktu utama, maka ia bisa menandingi amal afdal yang dilakukan di yang lain. Bahkan amalan yang kurang afdal bisa bertambah dan berlipat. Lantas manakah yang lebih utama, 10 pertama Dzulhijjah atau 10 malam terakhir? Nah, ini menarik. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad mengatakan bahwasanya 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Jadi Ibnu Qayyim tidak ingin mempertentangkan. Jadi kalau pertanyaannya 10 malam Ramadan sama 10 malam Dzulhijjah bagus mana? Maka jawabannya bagus 10 malam Ramadan. Tapi kalau jawabannya siang 10 malam 10 hari terakhir Ramadan sama siang
10 hari pertama Dzulhijjah fokus mana? Maka fokus Dzulhijjah. Dari penjelasan keutamaan seperti ini, hilanglah kerancuan yang ada. Jelaslah bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama ditinjau dari maksiat. Jangan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama ditinjau dari siangnya, karena dapat hari nahar, kurban, kemudian Arafah. Kalau di kita ya puasanya, kalau di sana ya berdoa. Dan tempat dan waktu yang paling utama berbarengan, di mana seorang hamba itu kalau berdoa itu Allah itu sangat dekat dengan mereka, yaitu pada hari Arafah. Makanya ada sunnah berdoa sejak habis zuhur sampai menjelang maghrib. Itu pun kadang ya disayangkan ya orang-orang yang berangkat ke sana itu nggak persiapan doanya, harusnya bawa doanya, kalau bawa buku doa yang tebel gitu. Jadi nanti sampai sana tinggal dibaca. Kadang orang tuh doa yang diinget-inget yang dihafal, akhirnya yang dihafal cuma Rabbana atina itu dibaca setengah jam selesai. Padahal harusnya dari habis zuhur sampai sebelum maghrib. Itu lama. Harusnya baca tuh bukunya. Makanya ibu saya pas haji itu saya bilang ini buku ini. Tipis bukunya, tapi saya bilang baca kalau selesai ulangi lagi. Ya nek capek sehat minum wajar lah. Tapi kadang tuh orang tuh dapat setengah jam, dapat sejam berhenti, terus akhirnya main HP, ngobrol, lawan hal yang enggak, sia-sia. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa amalan pada setiap hari bulan Dzulhijjah sama dengan amalan 1 tahun, bahkan ada yang mengatakan sama dengan 1000 hari, sedangkan hari Arafah sama dengan 10.000 hari. Keutamaan ini semua dilandaskan pada riwayat yang dhaif. Ini enggak ada asalnya yang dhaif. Namun hal ini tetap menunjukkan keutamaan beramal pada awal Dzulhijjah berdasarkan hadis sahih seperti dari kata Ibnu Abbas dan disebutkan di atas. Kemudian Mujahid mengatakan maksudnya amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah dapat dipahala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.